Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama kami wasiatkan terutama untuk diri kami dan kepada setiap yang mendengarkan khutbah ini agar marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Nah, untuk maksud tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul menyampaikan berita ini, hikmah diciptakannya manusia, dan terakhir Allah mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menjelaskan kepada umat manusia akan hikmah dari diciptakannya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah janjikan bagi mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka diancam dengan ancaman api neraka. Mereka kekal di dalamnya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi hidayah oleh Allah. Kita dilahirkan dari orang tua muslim dan muslimah sehingga kita memeluk Islam, lahir di dalam rahim seorang ibu yang muslimah. Maka semoga iman dan Islam yang kita miliki ini, yang merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, benar-benar kita pelihara, kita jaga, dan kita berupaya untuk istiqamah di atasnya sampai akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin jarang dan langka disampaikan dalam khutbah-khutbah Jum'ah. Yaitu sebab-sebab terjerumusnya seorang ke dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 hal atau 2 poin penting dalam masalah ini. Yang pertama bahwa seorang dimasukkan dalam neraka dan dia kekal dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Yang kedua, ada sebagian hamba-hamba Allah yang beriman karena bermaksiat pada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka dengan hikmah Allah, kalaupun dimasukkan ke dalam api neraka, tetapi mereka akan dikeluarkan setelah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka masih memiliki iman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hal-hal yang menjadikan seorang itu kekal di dalam api neraka adalah seorang hamba
yang dia mati di dalam kekufuran, dia mati di dalam kesyirikan, dan dia mati dalam kemunafikan. Dan ini dengan tegas dalam ayat-ayat Al-Quran banyak disebutkan tentang orang-orang, tempat kembalinya orang-orang yang sampai mati di dunia ini, dia dalam kekufuran, tidak kembali, tidak beriman, dia dalam kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, dan dia dalam kemunafikan, menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin, Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha la'anal kafirina, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir. Wa'adda lahum sa'ira, dan Allah siapkan bagi mereka neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasira, mereka tidak akan mendapatkan seorang pelindung dan tidak pula mendapatkan seorang penolong pun. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 217, wa man yartadid minkum an dinih, dan barang siapa yang murtad, keluar di antara kamu sekalian dari agamanya, yakni dari agama Allah Subhanahu wa taala, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafirun, dan dia mati dalam keadaan kekufuran, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itulah orang-orang yang gugur semua amal-amal kebaikan yang pernah mereka lakukan. Yang habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, itulah orang-orang yang gugur semua amal kebaikan yang pernah mereka lakukan di dunia ini dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Adapun tentang kesyirikan, ancaman Allah bagi orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan mereka mati dalam kesyirikan, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan dengan sesuatu, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendakinya. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman azima, dan barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka berarti dia telah berbuat satu perbuatan dosa yang amat besar. Surat An-Nisa ayat yang ke-48. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, Innahu man yusyrik billahi, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidaklah orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrikin, tidaklah mereka memiliki penolong, tidaklah mereka memiliki penolong-penolong yang menolong mereka. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, maka merupakan kewajiban kita sebagai orang yang telah dianugerahkan Allah nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita senantiasa menjaga, memelihara iman-iman kita. Dan Allah menjanjikan orang-orang istiqamah bahwa mereka akan diberi, tidak ada rasa takut pada mereka. Innal ladzina qalu rabbunallah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Allah adalah Rabb kami, maka tidak ada rasa khawatir dan duka cita bagi mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tentang orang-orang munafikin, yang mana dia menampakkan Islam tetapi dia menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Dia menampakkan kecintaannya kepada Islam, namun dia menyembunyikan kebencian dalam dirinya kepada Islam dan ajaran-ajaran Islam. Maka Allah menyebutkan tentang orang-orang seperti ini yang tidak bertobat sampai mati dalam kemunafikan. Allah berfirman, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Na'udzubillahi min dalik. Itu tentang orang-orang yang mati dalam kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan, dan mereka kekal di dalam adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengerjakannya dan dia tidak bertobat pada Allah taala, maka dia terancam oleh api neraka, dan itu dalam jumlah yang banyak. Namun pada kesempatan yang baik ini, saya hanya menyampaikan beberapa dari amalan-amalan yang atau kemaksiatan-kemaksiatan yang dengannya seorang terancam akan api neraka. Di antara yang pertama adalah orang yang makan riba. Makan riba dari keringat orang lain. Dia meminjamkan uang atau modal kepada orang lain. Kemudian dia hanya mengambil bunganya setiap bulan. Setiap kali terlambat ditambah bunganya. Sehingga dia menjadi lintah darat yang tidak mempunyai peri kemanusiaan. Yang dia adalah orang yang makan dari riba. Hidup dengan riba di atas penderitaan orang lain. Makanya Allah mengancam mereka. Apabila tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan ancaman api neraka, dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan sebagai seorang yang seperti seorang yang kesurupan, yang kemasukan syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba", orang-orang yang makan riba, "la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan". Mereka tidaklah bangkit di hari kiamat kelak kecuali ibarat orang yang bangkit dalam keadaan seperti orang yang kesurupan syaitan. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun, maka barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Allah Ta'ala, mau'izatun min rabbih, yang telah sampai padanya peringatan dari Rabbnya, dari Tuhannya, fantaha, lalu dia berhenti dari makan riba, falahu ma salafa, maka baginya apa yang telah berlalu dengan taubatnya, wa amruhu ilallah, dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Namun barang siapa yang kembali kepada riba setelah datangnya peringatan padanya, dia tetap makan riba, maka Allah Ta'ala berfirman, mereka itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 275. Di antara amal yang terancam oleh api neraka yang kedua adalah uququl walidain, yaitu seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal Allah telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dan hikmah dari Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, agar kita menjadi orang-orang dan hamba-hamba Allah yang pandai berterima kasih, yang mengetahui kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Demikian pula ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, agar kita mengetahui kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dia yang telah menciptakan kita, Dia yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, bahkan nikmat petunjuk, hidayah, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita menyembah selain Allah, maka ini sebuah perilaku yang sangat bejat dari seorang hamba terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kepada orang tua pun demikian, bahwa Allah memerintahkan kepada anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, berbaik kepada kedua orang tuanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah perintahkan, Allah wasiatkan kepada kamu untuk kalian berbuat baik, untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dari itu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan dia tidak bertobat, minta ampun pada Allah dan minta maaf kepada kedua orang tuanya, maka terancam oleh api neraka. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun qad harramallahu alaihim al-jannah." 3 golongan manusia yang Allah haramkan bagi mereka surga. Yang pertama, mudminul khamri, orang yang minum khamar dan dia candu kepada khamar sampai matinya. Kemudian yang kedua, wal aquli walidayh, seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah wad-dayyuth alladhi yuqirrul khubtha fi ahlihi. Dayyuth yaitu seorang yang membiarkan kemungkaran dalam rumah tangganya, tidak diingkarinya, dia biarkan kemungkaran itu dalam rumahnya, maka termasuk mendapat ancaman api neraka. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i.
Amalan yang ketiga, yang dengannya seorang mendapat ancaman api neraka adalah qati'atur rahim. Seorang yang memutus silaturahim dengan kerabatnya. Dia memutus silaturahim. Padahal rahim diperintahkan oleh Allah untuk dijaga dan dipelihara. Tetapi dia memutusnya. Maka dia pun diancam oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga atau tidak masuk surga orang yang memutus silaturahimnya. Hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga makna dari silaturahim adalah seorang itu tidak menunggu. Kalau keluarganya, kerabatnya berhubungan dengannya, bersilaturahmi dengannya, baru dibalas. Kalau tidak, dia tidak memulai silaturahim. Bukan itu yang dimaksud dengan silaturahim. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Laisal wasilu bil mukafi." Seorang yang silaturahmi itu bukan orang yang menunggu membalas, ya. Walakinnal wasil, akan tetapi orang yang menyambung silaturahim itu adalah alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Itu orang yang apabila kerabatnya putus dengannya, maka dia menyambungnya. Dia yang menyambungnya. Bukan menunggu dia didatangi, disambung baru dia menyambung. Tapi ketika mereka memutus silaturahim itu, dia yang kemudian menyambung silaturahimnya. Ma'asyiral muslimin, sidang surat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Amalan lain yang juga mendapat ancaman api neraka adalah syahadatuz zur, yaitu bersaksi dan persaksian yang palsu. Karena dia dibayar, karena dia diberikan janji, maka dia mengetahui sesuatu, tetapi dia menyaksikan sesuatu yang lain karena janji-janji duniawi tersebut. Makanya kata Nabi SAW, lan tazula qadamu syahidiz zur hatta yujiballahu lahun nar. Tidak akan beranjak seorang yang bersaksi palsu di hari kiamat kelak, tidak beranjak dari tempat berdirinya sampai Allah pastikan dia untuk diazab dalam api neraka. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan riwayat Imam Al-Hakim. Kemudian yang kelima, di antara amalan yang dengannya seorang mendapatkan ancaman Allah, ancaman api neraka adalah al-yaminul ghamus, sumpah yang palsu. Kalau tadi saksi palsu, kalau ini sumpah palsu, juga untuk mendapatkan hal-hal duniawi. Sesuatu yang baik dibilang jelek, sesuatu yang jelek dan bersumpah dia mengatakan baik. Dan yang lainnya dari contoh-contoh tentang sumpah yang palsu. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata'a mala akhihi biyaminin fajirah." Barang siapa yang dia mengambil harta saudaranya dengan cara sumpah yang palsu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di api neraka. Liyuballigh syahidukum ghaibakum. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya orang yang menyampaikan, orang yang mendengar, dia menyampaikan kepada orang yang tidak mendengar. Orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir di antara dalam khutbah ini, di antara penyebab-penyebab seorang masuk neraka ada sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Harithah ibn Wahab, "Ala ukhbirukum bi ahli an-nar?" Maukah kalian aku beritahukan pada kalian tentang ciri-ciri penghuni neraka, yaitu atau tentang ahli neraka, penduduk neraka? Kata beliau, kullu utullin jawadhin mustakbir. Setiap utul, apa yang dimaksud dengan utul? Al-utul asyadidul ghalidh alladzi la yalinu lil haqqi wala lil khalqi. Al-utul itu adalah seorang yang syadid, seorang yang keras bukan pada tempatnya, ghalidh dan kaku, dan dia tidak lunak kepada kebenaran. Ketika disampaikan kebenaran kepadanya, dia tidak lunak kepada kebenaran untuk menerima kebenaran tersebut. Dan dia tidak juga lunak kepada hamba-hamba Allah, wala lil khalqi, dan dia tidak bersikap lemah lembut kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini al-utul. Adapun jawaz adalah yaitu jamma'un manna'. Al-Jawad orang selalu mengumpulkan harta, tapi dia tidak pernah memberikan pada orang lain. Dia mau dari orang lain, tapi dia tidak memberikan kepada orang lain dari hartanya. Asy-syahihul bakhil, seorang yang tamak kepada harta dan dia pelit untuk memberi sedekah kepada manusia dari harta-hartanya. Kemudian yang ketiga,
al-mustakbir, yaitu orang yang takabur. Wa huwa alladhi yaruddu al-haqqa, orang yang menolak kebenaran setelah datang kebenaran kepadanya. Wala yatawadhu lil khalqi, dan dia tidak pernah tawadhu, rendah hati kepada hamba-hamba Allah. Fa huwa yara nafsahu a'la minan nas, lalu kemudian dia melihat bahwa dirinya paling mulia, paling tinggi di antara manusia-manusia, di antara hamba-hamba Allah. Wa yara ra'yahu aswaba minal haq, dan dia melihat bahwa pendapatnya lebih benar daripada kebenaran. Wal iyadu billah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mereka melakukan amal soleh. Amal-amal soleh yang mereka ikhlaskan karena Allah dan senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan orang-orang yang senantiasa saling mewasiati dalam kebenaran dan mewasiati dalam kesabaran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimis shalah. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.